Rasulullah itu bilang ya, bahwa ada amalan-amalan yang meskipun orangnya itu udah meninggal dunia, orangnya udah mati, orangnya sudah wafat 100 tahun yang lalu umpamanya, 200 tahun yang lalu wafat dia, jasadnya wafat, udah dikubur. Akan tetapi amalannya itu ya, yang dilakukannya ketika hidup ya, itu masih mendapatkan pahala dari amal yang dilakukannya ketika masih hidup meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Makanya kata Nabi, idza mata banu adama inqata'a amaluhu. Apabila anak Adam, anak keturunan Nabi Adam, manusia mati, inqata'a amaluhu, maka putus semua amalnya. Dia amalnya putus semua. Ya gimana mau beramal? Ya, kalau orangnya sudah meninggal, ya tidak bisa lagi beramal kan? Ya, tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ya, namanya orang udah meninggal, ya tidak bakalan bisa melakukan amal apapun. Semua amalnya orang yang meninggal dunia itu terputus. Illa min salasin. Ya. Jadi kata Nabi, illa min salasin, kecuali 3 hal. Ya, yang tidak akan terputus. Ya. Lah 3 hal ini meskipun orangnya sudah meninggal dunia, dia tidak akan pernah terputus. Orangnya kalau sudah meninggal dunia, pahalanya itu jalan terus, pahalanya ngalir terus, pahalanya transfer terus. Ya, Ilham umpamanya udah meninggal nanti yang umpamanya lah, mudah-mudahan panjang umur. Ya. Jadi umpamanya Ilham ini meninggal atau Yusril meninggal, ya kan bakal meninggal semua. Tidak ada yang bakal hendak meninggal, itu tidak ada. Semua yang hidup pasti akan mati. Ya, undang-undangnya idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah sampai ajal kematian seseorang, maka tidak bisa dimajukan ataupun dimundurkan. Ya, kalau udah undang-undangnya mati tanggal 20 umpamanya bulan 1 tahun 2023, ya mati itu nanti itu. Mati jam 12 malam umpamanya, ya mati. Tidak bakalan bisa dimajukan ataupun dimundurkan. Lah, tapi kalau orang ini meskipun dia sudah meninggal dunia, kalau dia pernah mengerjakan atau melakukan yang 3 hal ini, maka amalnya itu, pahalanya itu jalan terus, ngalir terus, tidak bakalan terputus. Yang pertama itu adalah shadaqatin jariyah. Jadi amalan yang pahalanya terus mengalir meskipun orangnya sudah meninggal dunia itu adalah sedekah jari, sedekah yang berjalan, sedekah yang ngalir. Artinya orang itu melakukan sedekah kemudian orangnya meninggal. Ya, orangnya meninggal akan tapi meskipun dia sudah meninggal, dia tetap mendapatkan pahala dari sedekahnya. Dan maksud sedekah jariyah itu, maksud sedekah yang berjalan, sedekah yang ngalir terus itu adalah umpamanya nih seperti ini, musola, ya, seperti masjid ini umpamanya kan masjid, ya, seseorang nyumbang untuk membuat masjid atau untuk membuat pondok pesantren atau untuk fasilitas umum lainnya, untuk kepentingan umum lainnya, umpamanya Ibnu, nih saya punya uang 100 juta, kata Ibnu, uang 100 juta ini akan saya sedekahkan untuk pembuatan musola atau masjid ini nih, ya, kan belum jadi nih, belum selesai, yang udah nih kata Ibnu 100 juta saya sedekahkan biar cepat selesai ini pembangunannya umpamanya. Lah, uang 100 juta itu kemudian dibelanjakan semen, pasir, batu dan sebagainya. Kemudian pasir, batu, semen dan sebagainya itu digunakanlah untuk membangun bangunan ini umpamanya. Ya. Lah selama bangunan ini dipakai, musola ini, masjid ini dipakai, ya, maka Ibnu meskipun dia sudah meninggal dunia, maka Ibnu itu, ya,
akan terus mendapatkan pahala dari bangunan ini kalau bangunan ini masih dipakai untuk sholat, maka ibnu yang sudah meninggal yang udah ada di dalam kubur itu akan mendapatkan pahala seperti orang sholat. Ya, digunakan sholat ya sama dapat pahalanya seperti itu. Tempat ini digunakan ngaji, untuk ngaji seperti ini ya dapat pahalanya seperti itu ngaji. Ya, itu namanya sedekah jariyah. Meskipun orangnya sudah meninggal dunia, meskipun orangnya sudah wafat, maka pahalanya tetap terus ngalir. Nah, makanya nanti kalau kalian ya umpamanya oleh Allah ditakdirkan, ya kalian ditakdirkan oleh Allah umpamanya ada yang jadi pengusaha atau jadi orang yang kaya raya lah, jangan lupa untuk melakukan sedekah jariyah ini. Ya diberikan ke pondok pesantren untuk bangun pondok pesantrennya sama. Selama pondok pesantrennya yang kita bangun itu digunakan untuk santri menuntut ilmu seperti ini, itu pahalanya sama. Ya. Sama tuh sebanyak santri yang ngaji pahalanya dapat seperti itu. Digunakan untuk bangun masjid, ya maka mendapatkan pahala seperti orang yang sholat. Masjid digunakan untuk ngaji seperti ini, ya dapat sama pahalanya seperti orang yang maka pahalanya itu transfer terus, dikirim terus tuh ke ibnu tuh. Sampai kapan? Sampai kiamat. Sampai kiamat. Nah, makanya nanti kalau kalian ditakdirkan oleh Allah, ya ditakdirkan jadi orang kaya, jangan lupa untuk sedekah jariyah. Ya tapi jangan nunggu kaya baru sedekah. Ya, jangan nunggu kaya baru mau bersedekah. Sedekah saja. Ya, ini namanya sedekah jariyah yang selalu ngalir terus pahalanya meskipun orangnya sudah meninggal. Ini yang pertama, yang pahalanya tidak akan terputus. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua itu yang pahalanya tidak akan terputus adalah au ilmin yantafa'u bihi. Ya. Yang kedua yang pahalanya tidak akan terputus itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu pahalanya tidak akan pernah terputus. Sampai kapan? Sampai kiamat. Jadi meskipun orangnya udah meninggal, dia tetap dapat pahala terus tuh. Ya. Ditransfer terus tuh pahalanya, dikirim terus tuh pahalanya kepada orang yang punya ilmu. Contoh begini. Umpamanya Syawal oleh Allah ditakdirkan. Nanti setelah keluar dari sini Syawal jadi kiai. Jadi apa? Jadi kiai. Jadi ustaz umpamanya. Kemudian dia ngajar. Ngajar. Syawal ini punya banyak santri. Syawal ini nanti setelah keluar dari sini karena jadi kiai dia bangun pondok pesantren umpamanya. Bikin pondok pesantren. Akhirnya dia ngajar. Ngajar berarti itu ilmunya bermanfaat. Punya 1000 murid umpamanya. Punya 1000 Nah, 1000 santri. Kemudian Syawal ini meninggal dia. Meninggal dari kubur kan, karena meninggal dikubur. Lah, Syawal ini kan punya murid 1000, punya santri 1000. Dari 1000 santrinya nih 500 jadi kiai semua umpamanya. Ngajar lagi dia. 500 nih jadi kiai, jadi ustadz ngajar. Lah, Syawal ini akan dapatkan transfer pahala nih dari santri-santrinya yang diajarin yang dah jadi kiai, jadi ustaz. Jadi Syawal dapat transferan pahala terus. Ya, ngalir terus pahalanya. Nanti ini santrinya punya santri lagi. Santrinya punya santri lagi ngajar terus. Oh, enak Syawal dalam kubur. Enggak panas dia dalam kubur. Kuburnya itu enggak sempit, terang benderang kayak gini. Kenapa? Selalu dapat transferan pahala dari ilmu yang bermanfaat. Nah, makanya kalian selama di sini, ya, selama kalian di sini tuh benar-benar nuntut ilmunya. Jangan main terus, ya, jangan gurau terus, ya. Nuntut ilmu, cari ilmu yang benar, ya. Nanti kalau kalian udah dapat ilmu, kalian pulang dari sini, ilmunya diamalkan. Bukti ilmunya diamalkan, bukti ilmunya bermanfaat, ilmunya diamalkan, ya. Buktinya ilmu diamalkan itu yang kita tahu kita ajarkan kepada orang lah, itu namanya ilmu manfaat. Jadi dari ilmu yang kita ajarkan, kita punya murid, kemudian kita meninggal, murid kita punya murid terus lah.
maka kita akan mendapatkan sebanyak orang yang belajar itu. Syawal punya murid 500 tuh, ngajar semua, maka Syawal dapat pahala sebanyak itu. Yang muridnya nanti banyak lagi, lah sebanyak itu dia akan mendapatkan pahala. Makanya enak kalau jadi kiai, makanya enak kalau jadi meski udah meninggal tuh, enak tuh dalam kubur tuh. Ya, kenapa? Dia akan senantiasa mendapatkan transferan pahala. Ya, mendapatkan pahala terus dikirim terus pahalanya. Tidak bakalan putus sampai kapan? Sampai kiamat. Ya, itu enaknya orang jadi kiai. Enaknya orang jadi ustad. Lah makanya kalian jadi ustad, jadi kiai, jadi bunyai. Ya. Ya syaratnya harus belajar yang benar, nuntut ilmu yang benar, cari ilmu yang benar. Setelah itu ilmunya diamalkan, ilmu yang didapat nanti diajarkan ke orang lain. Nah, itu ilmu manfaat yang tidak bakalan terputus pahalanya meskipun orangnya sudah meninggal. Yang ketiga, yang pahalanya tidak akan terputus itu kata Nabi ialah awwaladin sholih yad'ulah. Ya, yaitu anak yang anak yang soleh. Ya, maka berbahagialah orang tua yang punya anak soleh. Bukan namanya ya, ya, bukan namanya yang soleh, tapi memang amalnya ya soleh. Ya. Awaladin soleh yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ya, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Lah anak yang soleh ini, ya, anak yang soleh ini adalah salah satu investasi orang tua. Ya, investasi orang tua ketika dia sudah meninggal nanti. Jadi orang tua yang punya anak soleh, ya seperti kalian ini, ya, Arapik, oleh orang tuanya dititipkan di sini untuk ngaji, untuk belajar. Ya, ini kan salah satu ciri kesolehan. Lah berbahagia orang tua itu yang punya anak-anak soleh seperti ini, yang senantiasa mendoakan. Karena anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tua, inilah amalan yang tidak akan pernah terputus meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Umpamanya orang tua kalian sudah meninggal dunia, ya, sudah ada yang meninggal dunia, tapi kalau kalian jadi anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tua, maka orang tua kalian yang di dalam kubur sana, yang sudah berada di alamul barzakh, itu mereka tenang di sana. Ya, mereka itu enak di sana. Kenapa enak? Kenapa tenang? Kenapa nyaman? Karena senantiasa dikirim pahala. Dari siapa? Dari anaknya itu tadi. Dari anaknya yang Jadi kalau kalian umpamanya nih, kalian tidak bisa untuk melakukan sedekah jariyah, maka jadi yang kedua. Ya, orang yang mempunyai ilmu, yang ilmunya bisa bermanfaat. Ilmunya diajarkan. Kalaupun yang kedua ini tidak bisa, maka jadilah yang ketiga, yaitu menjadi anak yang soleh. Jangan sampai tidak bisa melakukan tiga-tiganya. Sedekah tidak bisa, kemudian tidak punya ilmu, jadi anak tidak soleh. Apanya mau dibanggakan jadinya kan? Jadi makanya saya ulangi lagi, ya saya ulangi. Setiap manusia yang meninggal dunia itu semua amalnya akan terputus kecuali tiga hal atau 3 perkara yang pahalanya itu tidak akan putus. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, kemudian yang ketiga anak yang soleh.